Selamat siang ibu-ibu. Selamat datang di acara promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI. Di depan kita semuanya sudah ada beberapa narasumber, yaitu ada Bapak Zainal Arifin, tenaga ahli Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi PKB. Selanjutnya ada Dr. Anda Sofia Hani MM, BKKBN Provinsi Koordinator Bidang ADPIN, perwakilan BKKBN Jawa Timur. Selanjutnya ada Dr. Anang Budi Yulianto, MMKes MMRS, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya ada Ibu Hajah Nurayati. Nurayati, benar Bu ya? Nurayati. Ibu Hani. Nah, Ibu Hani, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, ketemu dengan ibu-ibu sahabat Fataya Muslimat Probolinggo. Sehat selalu Ibu ya? Sehat selalu. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu nih Bu terkait tentang stunting itu kekurangan gizi. Dan juga kalau kita ngomongin sumber daya manusianya di Jawa Timur ini kayaknya masih sangat tinggi dalam angka stunting gitu Bu ya. Nah, kira-kira dari BKKBN Jawa Timur itu ada tidak strategi khusus untuk melakukan penurunan stunting supaya bisa untuk mendapatkan angka yang baik ke depannya nih? BKKBN diamanahkan oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Pelaksana Penurunan Stunting tingkat nasional. Oleh karena itu strateginya yaitu dalam rangka penurunan stunting ini tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh BKKBN. Kita harus kolaborasi baik dengan lintas sektor, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM yang ada seperti sahabat muslimat yang hadir pada kali ini, yaitu mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat level desa itu ada namanya tim percepatan penurunan stunting. Kalau di level kabupaten ini diketuai oleh Bapak Wali Kota, nanti di tingkat kecamatan diketuai oleh Bapak Camat, di tingkat desa diketuai oleh Bapak Kepala Desa. Sehingga apa? Mulai dari level tingkat nasional sampai di bawah itu ada penanggung jawab pelaksana percepatan penurunan stunting. Selain daripada itu ada yang namanya tim pendamping keluarga di masing-masing desa. Di Jawa Timur itu rata-rata tim pendamping keluarga di desa itu ada 2 atau 3 tim, dilihat dari jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, yang mana tim pendamping keluarga ini terdiri dari unsur PKK, kader KB dan bidan desa. Mereka ini adalah apa? Mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan balita dan baduta. Luar biasa, karena beliau-beliau ini adalah mitra kami mulai dari tingkat provinsi sampai di lapangan. Luar biasa ibu-ibu yang ada di sini ya. Kenapa calon pengantin didampingi? Karena ini adalah calon pengantin jelas kalau menikah ingin punya anak. Kalau ingin punya anak sebelum menikah wajib didampingi. Misalnya apa? Jangan sampai perempuan itu anemi, lingkar lengannya kurang dari 23,5. Nanti tanya ke Pak Dokter, kenapa sih lingkar lengan ternyata mempengaruhi dengan angka anak balita yang dilahirkan stunting seperti itu. Untuk laki-laki juga didampingi Mas. Jadi 3 bulan sebelum menikah sebaiknya apa? Tidak merokok. Bukan tidak boleh merokok, menunda dulu lah, jangan merokok. Kalau nikah itu kan ingin punya anak. Kalau ingin punya anak mestinya ingin anaknya sehat. Nah, itu ibu hamil juga didampingi apa? Supaya mau periksa ke bidan atau fasilitas kesehatan. Karena apa? Kalau tidak mau periksa takutnya nanti ketika melahirkan ada kelainan dan sebagainya. Ketika sudah diketahui kelainan waktu kehamilan dan diperiksa oleh bidan atau dokter, insya Allah bisa tertangani. Tadi yang disampaikan ibu-ibu, angka kematian ibu dan bayi di Jawa Timur masih
cukup tinggi. Ini pesan Bu Khofifah luar biasa. Bagaimana ibu-ibu ini nanti kader-kader bisa mendampingi masyarakat untuk mau periksa ke bidan atau ke dokter. Nah, kalau sudah melahirkan, program BKKBN apa? Paling tidak ikut KB, sehingga apa? Bisa merawat bayinya secara optimal sampai usia 5 tahun. Ketika punya anak balita dan baduta juga harus diberi penyuluhan untuk hadir di Posyandu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Ibu Sofia. Nah, ini jadi kita perlu kerjasama antara pihak BKKBN dan juga pihak masyarakat. Oke Bu ya. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya adalah kita perlu tahu bagaimana perkembangan upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten daerah setempat. Nah, pertanyaan ini saya akan berikan kepada narasumber selanjutnya, tapi setelah sesi satu ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Acara promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI. Nah, tadi sudah saya kasih tahu terkait bagaimana perkembangan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Probolinggo. Nih, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Anang Budi Yulianto, MMRS. Nah, ini bagaimana nih Pak terkait dengan Probolinggo dengan penurunan stunting ini, sudahkah ada perkembangan atau bagaimana nih? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ibu yai, ustadzah, kepala pimpinan cabang ranting muslimat Muhammad. Kabupaten Probolinggo dalam hal stunting sebenarnya sudah jauh hari kita sudah mengantisipasi. Kalau dulu stunting itu kan istilah sekarang, dulu istilahnya gizi buruk. Ya enggak, kalau ibu-ibu aktif di Posyandu itu namanya gizi buruk. Dulu dibandingkan antara berat badan dengan tinggi badan, udah berat badan dengan usia. Kabupaten Probolinggo diawali dulu selain dengan NGO seperti Muslimat Fatayat ya, Aisyah, kita bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam hari ini UNER. Dulu kita ada pemberian vitamin mikronutrien yang disebarkan di Posyandu. Makanya waktu dilakukan survei oleh pusat kita dinyatakan 53% angka itu buat kami aneh, karena di bulan timbang Posyandu kita itu angka stunting kita hanya 16. Jadi kalau sekarang angka di provinsi menyatakan Jawa Timur Probolinggo 23% itu karena berdasarkan survei. Nilai real dari yang lebih sahih rawinya itu dari bulan timbang angka kita di 16%. Kita karena upaya yang dari tahun ke tahun, bahkan waktu itu kita menjadi contoh. Saya sempat diundang mewakili Bupati dalam satu kongres internasional di Bari melakukan pemaparan bagaimana kita menanggulangi stunting. Jadi sampai sekarang semakin lagi sesuai tadi Bu Hani bilang, ada TPS ya, TPS kecamatan, TPS desa, itu sudah kita laksanakan beberapa kali. Kita sudah melakukan audit, bahkan 2 minggu lagi kita melakukan audit lagi
pendamping keluarga juga sudah berjalan. Jadi sejauh ini di Probolinggo berjalan cukup bagus dan angka pencapaian stunting kita cukup bagus, Mas. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Bapak Anang. Jadi memang Probolinggo ini sangat cepat sekali Pak ya untuk melakukan penanganan stunting, lebih dulu daripada kota-kota lainnya Pak ya. Nah, nih selanjutnya itu ada Ibu Hajah Nurayati, Ketua Muslimat. Ketuanya siapa ini? Waduh, oke. Nah, pertanyaannya adalah tadi kan sudah dikasih tahu nih terkait beberapa strategi yang ada di BKKN Pusat Jawa Timur. Pertanyaan adalah bagaimana tentang strategi yang ada di Muslimat Kabupaten Probolinggo setelah ini. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Kita kembali lagi bersama kami BBS TV, promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI. Kita kembali lagi dengan Ibu Hajah Nurayati, Ketua Muslimat. Ketuanya siapa ini? Oke. Nah, gimana nih Bu terkait dengan strategi apa yang dilakukan oleh Muslimat Kabupaten Probolinggo? Terima kasih Ibu-ibu. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan masalah stunting banyak. Sebetulnya saya sampaikan Mas, saya hadir di sini Ketua Muslimat tidak diminta jadi narasumber, dan apapun itu tadi yang saya bilang, Muslimat selalu siap gerak. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama adalah karena Muslimat selalu selaku organisasi perempuan Banun Nahdlatul Ulama yang salah satu programnya adalah bidang kesehatan, terkait fenomena di Kabupaten Probolinggo. Tadi dari awal saya sampaikan bahwa kita sering berkolaborasi dengan BKKBN, kita berkolaborasi dengan Dinkes di Kabupaten Probolinggo. Penyebab utama tadi yang disampaikan oleh Dr. Anang, benang kusutnya ada di mana? Benang ruwetnya ini ada di mana sebetulnya masalah stunting. Tapi dengan adanya peningkatan itu sudah bagus. Nah, untuk itu strategi Muslimat yang paling utama adalah bagaimana kita pendekatan kepada seluruh anggota Muslimat Nahdlatul Ulama. Karena di jajaran tingkat RT, di jajaran tingkat dusun, bahkan tingkat desa, bahkan kita tingkat kabupaten, di situ ada pertemuan-pertemuan khusus, Mas. Nah, setiap pertemuan maka kita juga menyelipkan tentang kebutuhan informasi kepada anggota kita, kepada jajaran pengurus kita. Tadi dalam sambutan saya menyampaikan bahwa ilmu yang kita dapat di sini, jenengan semua punya tugas menyampaikan kepada kelompok majelis taklim masing-masing, sehingga informasi yang didapat di atas itu bisa sampai kepada akar rumput, kepada anggota kita. Itu salah satu strategi Muslimat. Yang kedua adalah kita harus mencari tadi benang ruwetnya itu di mana masalah stunting ini. Yang pertama yang kita lihat, bukan hanya kita lihat, tapi sering sharing dengan pengurus Muslimat,
mulai jajaran tingkat ranting sampai tingkat kabupaten, bahwa tadi yang sudah disinggung oleh Dr. Anang, yaitu tingginya pernikahan anak atau tingginya pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo. Ini penyebab utamanya. Nah, karena tadi ujung tombaknya di hulu adalah keluarga, maka ini adalah tugas Muslimat Nahdlatul Ulama, menyadarkan ibu-ibu, menyampaikan kepada ibu-ibu bahwa apabila putra-putri kita dinikahkan sejak dini, inginnya orang tua adalah satu, mengurangi beban. Padahal dengan menikahkan dini malah bukan mengurangi beban, tambah beban dalam keluarga. Coba saja kalau kita konsultasi dengan ibu-ibu, iya, inginnya awal adalah mengurangi beban, ternyata tambah beban. Karena apa ibu-ibu sekalian? Tadi sudah disampaikan namanya pernikahan dini, pernikahan anak, belum siap semuanya. Ekonomi belum siap, masih senang-senang, belum kerja, otomatis untuk kebutuhan keluarga numpang kepada orang tua. Kalau numpang kepada orang tua, iya 1 hari 2 hari. Kalau pengantin baru cinta hanya paling lama 1 bulan 2 bulan, setelah itu sudah mikir ekonomi. Terus-terusan numpang kepada orang tua, akan bilang nanti ibunya, selakin beun mata lako, apa saya akan istri nyampaikan sama suaminya, ibu bilang, apa saya akan namun beun tak laku. Lah, di situ nanti akan timbul, masa akan makan cinta, akan timbul permasalahan, pertengkaran dalam keluarga. Kalau sudah timbul pertengkaran dalam keluarga, tidak menutup kemungkinan ada kekerasan rumah tangga. Kalau sudah ada kekerasan dalam rumah tangga, maka bisa-bisa jalan terakhirnya adalah perceraian. Lah ini ibu yang harus sadarin, kita sampaikan kepada anggota kita itu. Jadi strategi awal kita menyampaikan sebab dan akibat yang akan ditimbulkan. Yang kedua, masalah pendidikan. Tadi yang saya singgung, IPM Kabupaten Probolinggo rendah. Insya Allah kalau tidak keliru nomor 37 juga, nomor 4 dari bawah, Mas. Nah, untuk meningkatkan ini karena apa? Salah satunya adalah tingkat pendidikan warga Kabupaten Probolinggo termasuk perempuan, itu yang tertinggi adalah perempuannya. Kita waktu itu pemerintah ada program pemberantasan buta huruf. Buta huruf selesai, ibu-ibu bisa baca, menulis dan berhitung, tapi karena tidak punya ijazah, sehingga IPM-nya rendah walaupun ibu-ibu sudah bisa membaca dan menulis. Karena tidak punya ijazah, kan dalam data disebutkan lulusan pendidikan SD berapa orang dalam keluarga, SMP berapa orang, SLTA berapa orang, S1 berapa orang. Di situ akan timbul data yang memungkinkan tidak punya ijazah, otomatis IPM Kabupaten Probolinggo rendah. Ini tugas kita utama ibu-ibu. Karena hampir 70% di Kabupaten Probolinggo jumlah pendidikan perempuan yang pendidikannya yang rendah adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Ini tugas kita ini yang perlu disampaikan kepada anggota kita. Kebaikan. Terima kasih, itu dari saya. Aduh, sangat komunikatif Bu ya. Jadi ini dari muslimat itu sangat komunikatif kepada anggotanya. Artinya edukasi ini sangat tersampaikan dengan baik dan terkontrol sangat baik juga. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi ibu-ibu bisa dipersiapkan pertanyaan yang unik-unik dan sangat keren. Tapi pertanyaan tersebut bisa disampaikan setelah jeda pariwara berikut.
Kita kembali lagi bersama kami BBS TV di program acara promosi KIE program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI. Nah, sekarang sudah ada kedua penanya dari ibu-ibu muslimat. Siapa dulu nih yang mau duluan? Oke, dengan ibu siapa? Pertanyaannya apa ibu ya? Terima kasih. Saya Siti Arifah dari perwakilan dari KJ Muslimat NU Kecamatan Leces. Di sini mohon maaf para narasumber, dari yang sudah disampaikan tadi ada beberapa yang perlu untuk kami ketahui. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena ada tidak sedikit saya mendapati di daerah saya atau ada sebagian dari keluarga saya yang juga termasuk penderita stunting. Pertanyaan pertama, sejak usia berapakah seorang anak itu positif dinyatakan sebagai penderita stunting? Kemudian yang kedua, ketika seorang anak sudah dinyatakan sebagai penderita stunting, apakah bisa disembuhkan? Atau dalam artian apakah pertumbuhan sang anak tadi bisa kembali normal sebagaimana anak-anak yang lain? Yang ketiga, apakah seorang anak yang mempunyai tinggi badan itu pendek dikategorikan sebagai stunting? Karena kita tahu ada beberapa orang yang memang mempunyai masalah di tinggi badan, tetapi mereka sehat dalam badannya, mereka sehat, hanya bermasalah di tinggi badan. Apakah yang demikian juga dikatakan sebagai stunting? Terima kasih Bapak narasumber dan host. Mohon izin, saya tak berdiri. Iya, karena bapak-bapak biasanya sukanya berdiri, Bu. Capek, Bu, maksudnya. Pertanyaannya bagus sekali, Bu. Sampai mulai kapan sih dinyatakan stunting? Tepatnya itu sebenarnya Pak nunggu dia usia 1 tahun ya, akan diukur karena akan dibandingkan berat badannya dengan usia setahun itu tinggi badannya berapa harusnya. Jadi akan dicocokkan anak umur setahun itu tingginya kudune piro, anak ini tingginya piro, selisihnya piro, kok gak seperti itu ya. Tapi Bu, Bapak, Ibu-ibu sekalian, saya lebih senang stunting itu bukan masalah tinggi-tinggian, pendek-pendekan. Betul, Bu, karena katakan stunting adalah gangguan gizi kronis. Ya, kronis itu berarti dalam waktu lama, mulai saat durunge rabi, anemia itu sudah hati-hati. Oke. Kalau stunting gangguan gizi kronis, tentunya duduk balu wedok sing mengkeret ndak tumbuh, tidak ototnya saja dulu, tapi bisa saya bilang itu bisa otaknya, jantungnya, livernya, ginjalnya, bla. Kalau cuma pentet-pentetan enggak masalah, kayak Habibie almarhum. Ya iya loh. Gede, dhuwur kayak masih gede, ganteng, sekolah gak lulus-lulus, repot. Ingat, stunting bukan, kalau saya bukan hanya ini, itu kan kenapa kok yang dibicarakan tinggi badan, itu ukuran yang gampang, Bu. Yang benar harusnya tidak harus 1 tahun, Ibu. Perkembangan bayi itu sudah harus muncul. Dia sejauh kapan dia harus mulai tola-tole, kapan dia mulai angkat leher, kapan dia mulai ongkong-ongkong, kapan dia mulai kok durung waya duduk kok gak duduk, mulai ongkong-ongkong kok gak ongkong-ongkong, dikei apa warna-warni kok gak tola-tole. Hati-hati, itu sudah siap betul. Karena sekali lagi yang terganggu kalau memang stunting tidak hanya satu sistem. Kenapa pemerintah ribut ngurusi stunting yang cuma pendek? Karena masalahnya, Bu, satu, stunting livernya terganggu, ginjalnya ketatu, nek wis gede
iku resiko penyakit metabolik gede, loro asam urat, jantung, kencing manis, segala kolesterol, iku resiko. Akhirnya apa? Buat keluarga akan pengeluaran lebih, buat negara pengeluaran lebih. Iki lho sing diwedeni pemerintah. Satu, sing diwedeni maneh nek UTE gak berkembang. Alhamdulillah anakku ayu, anakku ganteng, itu lho Bu Bidan anak yang sampai sama tolong. Tapi cuma siji, sekolah lho gak munggah-munggah. Nek sekolah intelijensi otak. Kedua, di otak itu tidak hanya ngurusi intelijensi, fungsi luhur. Fungsi luhur itu apa? Sopan santun. Loh, Pak Dokter sopan santun diatur otak. Ya, memang kudu diajari sama ibunya, bapaknya. Nen, kalau gangguan sopan santun itu wong arek saiki gak duwe sopan santun. Pak, ngeri, etika tidak ada. Itu yang resiko. Itu rugi. Nek dodolan wis rugi gak payu. Ini yang ditakutkan buat apa generasi kita. Jadi segitu Bu, stunting itu artinya kata kuncinya apa penyelesaiannya? Harusnya ibu-ibu sebarkan posyandu menjadi penting. Tapi posyandu tidak hanya nimbang tok, detail perkembangannya putuku ini sampai endi, pertumbuhan anakku ini si sopo harus dimonitor. Oke, Ibu. Terus yang kedua, apakah bisa diperbaiki? Bisa, kalau segera diketahui dan ditemani. Otak 60% sampai 80% selesai di usia 2 tahun. Total hampir 90% selesai di 9 tahun. Makanya ada istilahnya golden period. Jadi cetakane menungso iki mari umur 8 tahun. Tapi mayoritas 2 tahun selesai. Nah, nek sadurunge sak tahun kok ngene pertumbuhan ngene. Langsung bojone sing wedok sing lanang bae nunggu ki apa masalahe? Gak doyan nyusu. Ibu kan apa gak gelem nyusu sih, Nak? Kadang-kadang ibu jamanno nyusu gak gelem. Wedi susune ngelembre. Gak gengsi lek gak tuku susu bla sing regane 50.000, sing regane 100.000, gengsi. Ini yang rusak. Terima kasih Ibu-ibu sudah bersama kita di program promosi KIM, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI. Dan Ibu-ibu jangan lupa untuk menyampaikan apa yang sudah didapatkan pada hari ini. Siap Ibu-ibu ya? Oke. Terima kasih, kami segenap kru yang bertugas mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.